ويوم أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وثابكم الله واسمعوا وجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum bosku. Ikutin terus ya video Amel Sweet. Tolong subscribe, tolong subscribe, like, dan kasih. Saudara sedaya ingkang kawula mulyakaken lingkar-lingkar dhateng masjid keranten wektalipun kapesian. Sepidang malih dumateng para bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha wa yawma ahalla Allahu lakum fihi al-طعام wa harrama alaykum as-siyam idza sayda al-khatib 'ala al-minbar ansitu wa tabakum Allah wasma'u wa ja'akum Allah wa ati'u rahimakum Allah. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. wasila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu 'azaza jundahu wa wazana al-'azaba wahdah la ilaha illallah Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahhar ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi tatawalla al-absar washkuruhu ala munazzatihi wa dhalihil bidrar وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
سادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل من حج واعتمر وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم قدير وعيد شريف جليل رفع الله تعالى قرعه اليوم الحج الأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita sama-sama selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada kita masih diberikan suatu karunia nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, kita mampu memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, yaitu melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin salat Idul Adha rahimakumullah. Semenjak tadi malam sampai menjelang salat Idul Adha pagi hari ini, kita telah mengumandangkan takbir, kita mengumandangkan tahlil, kita mengumandangkan tasbih dan tahmid dengan secara terus-menerus, baik di rumah, di langgar-langgar, di masjid, di sana sini terdengar suara Allahu Akbar. Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar, disusul dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan tahmid walillahil hamd, hanya kepada Allah segala puja dan puji. Dengan takbir Allahu Akbar kita tanamkan suatu keyakinan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Besar, selain itu adalah makhluk yang sangat kecil. Apapun yang kita bangga-banggakan, baik harta suatu kekayaan, baik itu pangkat maupun jabatan, suatu kemewahan dunia, semuanya adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang wajib kita sembah, dialah yang patut untuk dipuji, karena dialah yang telah memberikan segala sesuatu untuk semua makhluknya. Salah satunya yaitu untuk umat manusia. Inilah yang wajib kita syukuri. Jangan kita berlaku angkuh dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena berbuat sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong dan membanggakan diri. Kaum muslimin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Adakah di antara kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mendetakkan jantung kita,
Tentunya kita tidak berpikir seperti itu. Adakah di antara kita tadi malam berdoa, ya Allah, tolong detakkan jantungmu sampai esok agar aku bisa sholat Idul Adha? Tentu tidak ada. Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mendetakkan jantung kita tanpa kita berdoa dulu, tanpa kita meminta dulu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendetakkan jantung kita. Dan adakah di antara kita tadi malam yang berdoa, ya Allah, tolong ringankan kaki kami agar bisa sholat di sini, agar kami bisa berjalan menuju masjid ini? Tentu tidak seperti itu. Tanpa kita berdoa pun, tanpa kita meminta pun, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan terlebih dahulu nikmat tersebut kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang sholat Idul Adha rahimakumullah. Masihkah di antara kita sombong dan angkuh tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa'inni qarib ujibu da'wata da'ani ila da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau tentang hal kata Allah, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku perkenankan doa orang yang meminta. Bila ia meminta kepadaku, tetapi hendaknya ia mengikuti perintah-perintahku serta beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kaum muslimin sholat Idul Adha rahimakumullah, sehubungan dengan ibadah kurban, malah kita kembali melihat sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya yang bernama Ismail. Betapa besarnya pengorbanan beliau dengan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai beliau bila mengorbankan putra kesayangannya, yaitu Nabiullah Ismail, demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya. Menurut sejarah bahwa Nabi Ibrahim sudah lama tidak mempunyai seorang putra, bahkan puluhan tahun tidak mempunyai seorang putra. Kemudian beliau berdoa secara terus-menerus tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa tersebut, sehingga Nabiullah Ibrahim dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Begitu sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya tersebut, lalu Allah mengujinya lewat suatu mimpi bahwa Nabiullah Ibrahim disuruh menyembelih putranya tersebut. Kemudian Nabiullah Ibrahim memanggil putranya yang bernama Ismail dan berkata, "Wahai anakku, Bapak bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk menyembelih engkau." Apa kata Ismail? "Wahai Bapak, bila itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka laksanakan perintah tersebut." Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang sabar dan hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sholat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian setelah keduanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim membaringkan anaknya yang bernama Ismail pada keningnya untuk disembelih, dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pisau menempel pada leher Ismail, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
menggantinya dengan seekor kipas yang sangat besar dari surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang begitu berat, bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah hamba-hamba yang sabar dan hamba-hamba yang taat Allah Subhanahu wa taala. Semoga peristiwa yang bersejarah ini dapat kita jadikan sebagai suatu pelajaran. Kita jadikan suatu momen untuk bersejarah, untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkorban menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan sejarah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka barang siapa yang mempunyai suatu kelapangan rezeki yang melimpah, maka diwajibkan untuk berkorban dengan niat rasa syukur atas karunia dan nikmat serta kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barang siapa berkorban demi Allah Subhanahu wa taala, hewan kurban tersebut menjadi penyelamat dari keburukan, baik itu keburukan di dunia, lebih-lebih keburukan akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin, salat Idul Adha rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alla innal mudahiyata min al-a'malil munjiyati uji sahibaha min syarri dunya wal akhirah." Ketahuilah bahwasanya kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pemiliknya dari keburukan dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qurba qurbanan idza qama min qabrihi, ra'ahu qa'iman ala ra'si qabrihi, fa idza lahu sya'run min al-dhahabi wa 'aynahu min yawma fil jannati wa qarnahu min al-dhahabi, fa yaqulu man anta wa ayyu shay'in anta wa ma ra'aytu ahsanu minka, fa yaqulu ana qurbanuka alladhi qarabtani min ad-dunya, summa yaqulu ittaq ala dhahri wa yarkabu alayhi wa yadhhabu bihi ma baina as-samai wal ardi ila dhil arsh." Barang siapa telah berkorban dengan seekor hewan kurban, ketika mereka bangun dari kuburnya, lalu melihat hewan kurbannya tegak berdiri di sekitar punggungnya, akhirnya orang itu pun naik di atas punggung hewan tersebut, lalu berangkat bersama mengangkasa di kawasan langit dan bumi, dan akhirnya sampailah di arsy Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang diriwayatkan oleh Karramallahu alaihi radhiyallahu anhu, barang siapa berangkat dari rumahnya hendak membeli hewan kurban, maka setiap langkahnya memperoleh kebaikan yang jumlahnya 10, dan dihapuskan 10 keburukan serta dinaikkan 10 derajat. Dan apabila bicara dianggap bertasbih, dan ketika membayar harga seekor kipas, setiap dirhamnya mempunyai 700 kebaikan. Apabila mau disembelih, Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap tetes darahnya berupa malaikat yang jumlahnya 10, yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hikmah yang ketiga, hari raya Idul Adha adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan kurban, ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang terkandung ila bila sadid. Barang siapa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala,
maka nikmat tersebut akan ditambahkan. Dan barang siapa kufur terhadap pemberian Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Sedangkan hikmah yang keempat dari hari raya kurban adalah saling berbagi kepada kaum duafa, saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan bisa menimbulkan jiwa sosial kepada pribadi seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kesehatan dan kesempatan serta kelapang rezeki sehingga kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qul rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha maishatana ilayhi al-rawha wa sa'adah wa naquma bil wasbati fil ibadati wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته لا إله وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين. والأموات آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. Ibadah